Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Dan kali ini aku share kegiatan aku ini di PMI ya, Kabupaten Wonogiri. Nah, selamat datang di PMI Kabupaten Wonogiri teman-teman. Ini kita registrasi dulu ya. Nah, ini aku rencana dan aku bersama teman-temanku, bersama Bunda ini mau donor darah. Ada nggak teman-teman yang sering donor darah seperti aku? Nah, kita samaan ya. Ini aku juga mau registrasi dulu. Ini aku ambil kartuku ya, kartu donorku. Nah, kalau kalian yang sering donor mesti tahu ya dan punya kartu seperti ini. Nah, ini tinggal dikasihkan ke petugas, kemudian di scan seperti ini datanya. Nah, di situ ketahuan kita sudah berapa kali donor. Dan untuk ini temanku ini ada Mas Heru dan ada Om Tri. Beliau-beliau belum pernah donor. Kalau untuk Mas Heru sudah pernah sekali dan untuk Om Tri belum pernah. Makanya beliau mengisi biodata ya, yang nantinya akan dijadikan kartu anggota seperti punya aku tadi. Jadi setelah kita tadi registrasi ya teman-teman, langsung ke ruang pemeriksaan. Di sini kita akan diperiksa tekanan darah kita ya. Jadi tekanan darah yang baik untuk bisa donor darah itu untuk sistolnya di bawah 160 dan untuk diastolnya di bawah 100 ya. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kilo. Nah, tadi berat badan aku 50 kilo. Kemudian untuk syarat usia yang bisa donor itu berusia antara 17 tahun sampai 65 tahun. Jadi untuk teman-teman yang pingin bisa donor atau belum pernah donor dan pingin, silakan kalian bisa datang langsung ke PMI ya. Nah, setelah tadi di tensi, kemudian selanjutnya adalah tes HB seperti ini. Nah, HB yang kadar HB yang bisa diambil atau memenuhi syarat untuk donor darah itu antara 12,5 sampai 17 ya. Nah, itu bisa diambil untuk donor darah. Nah, ini giliran aku ya, di tensi terlebih dahulu. Ini pemeriksaan ya, aku diperiksa tensi dan alhamdulillah tensiku lolos karena sistolku adalah 150, agak tinggi ya. Untuk diastolku 100, jadi pas banget bisa. Ini juga dites dulu ya, suhu ya, suhu badan dites dan lolos juga. Nah, selanjutnya aku menunggu untuk tes HB, ini yang paling mendebarkan. Untuk faktor penyebab tensi tinggi itu ada beberapa ya teman-teman. Mungkin karena kurang tidur, kemudian faktor makanan juga, dan satu lagi faktor teknis ya. Biasanya kalau tensimeter dengan digital begini tuh, kalau baterainya baru dia akan cenderung lebih tinggi. Kemudian lanjut aku tes HB ini saat pengambilan sampel ya. Terkadang agak ini deg-degan juga sih. Nah, tapi kalau sudah selesai ya nggak apa-apa.
Ada nggak teman-teman yang takut kalau diambil sampel darah seperti ini? Bisa komen di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Ya Allah. Dan ternyata saat pemeriksaan kadar HP ku rendah sekali ya teman-teman. Jadi aku nggak lolos deh untuk bisa donor kali ini. Jadi syarat minimal HB itu ada 12,5 sampai 17 gram ya, dan aku tadi hanya 10,8. Ya nggak apa-apa lah ya, karena mungkin kondisi aku yang habis datang bulan, kemudian juga kurang istirahat juga, nggak apa-apa, next bisa dicoba lagi. Jadi setelah aku diperiksa dan ternyata belum lolos untuk bisa diambil darahnya, nah ini Om Tri sama Pak Heru ya, sama Mas Heru alhamdulillah lolos. Beliau memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Nah ini sudah masuk ke ruang ya, ke ruang pengambilan darah ya. Untuk pengalaman aku sendiri menjadi pendonor ini baru ke-13 ini ya teman-teman, baru ke-13 kalinya. Karena donor darah itu bisa dilaksanakan atau diambil itu 3 bulan sekali, jadi setahun hanya 3 kali ya. Jadi itu tadi pengalaman aku donor baru mau ke 13 kali, tapi saat ini belum berhasil. Nah kadang juga begitu ya, setiap kali aku donor, aku berangkat ke PMI, ada beberapa kali juga aku nggak lolos karena kadar HB ku yang terlalu rendah. Dan ini prosesnya begini, ikuti ya teman-teman, jangan di skip dan ditunggu untuk dukungannya agar channelku semakin berkembang. Ditunggu komen, like, dan subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya agar jika aku bikin video baru teman-teman mendapatkan notifikasinya. Nah ini dia saat jarum dimasukkan. Nah ini sebenarnya nggak terasa ya teman-teman, karena jarumnya ini pas di vena ya, jadi nggak sakit. Kalau teman-teman yang belum pernah berpengalaman menjadi donor, nggak usah takut, coba aja kalau kalian berani diambil darahnya. Jadi untuk darah ini diambilnya ya, sekali pengambilan itu 350 cc. Nah ini giliran Om Tri yang akan diambil. Jadi untuk Mas Heru sudah berhasil ya, lancar, tinggal menikmati sampai selesai pengambilan darahnya. Dan untuk Om Tri, karena ini beliau baru pertama kali pengambilan darah, ini dicari dulu venanya, dan ternyata venanya agak kecil yang di lengan kanan. Untuk pengambilan darah seperti ini bisa di lengan kanan maupun kiri ya, nggak apa-apa. Jadi nanti setelah donor pun rasanya nggak sakit, nggak terasa apa-apa. Nah ini masih mencari venanya. Nah setelah vena ketemu, petugas langsung biasanya ini mau menancapkan jarumnya ya. Jarumnya memang besar ya teman-teman, tapi nggak sakit kok. Jauh lebih sakit jarum yang kecil ketika kita disuntik suntik bius. Nah ini dia, dan ternyata ada kendala di lengan kiri ya, di lengan kanannya Om Tri ini venanya terlalu kecil, jadi tidak bisa diteruskan untuk pengambilan darahnya. Jadi harus pindah ke lengan kanan, ke lengan kiri maksudnya. Jadi lengan kanan mengalami apa ya, venanya terlalu kecil, jadi nggak lancar. Kemudian pindah ke lengan kiri. Untuk Mas Heru sudah lancar ya. Kemudian ini Om Tri pindah pengambilannya ke lengan sebelah kiri. Nah terkadang kita juga mengalami hal seperti ini teman-teman semuanya.
Aku nggak tahu pasti kenapa bisa kadang lancar kadang enggak ya, tapi mungkin juga ada faktor medisnya ya yang aku belum bisa menjelaskannya. Sepengalaman aku, kalau kanan nggak bisa, biasanya di lengan kiri bisa. Dan ini diambil lagi pakai jarum yang baru ya, dan mau diambil sampel darahnya. Nah, nanti kalau lancar berarti langsung dilanjutkan untuk pengambilan darahnya sebanyak 350 cc. Oh iya, aku ingin menyapa teman-temanku tersayang semuanya. Ini jarumnya dimasukin dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ketika jarum sudah masuk ke vena tuh seperti ini. Ini rasanya tuh nggak sakit loh teman-teman. Rasanya apa ya? Seperti hanya ada kejutan kecil lah, tapi nggak sakit. Nah, ini dilanjutkan ketika sudah lancar, dilanjutkan pengambilan darahnya sampai 350 cc. Iya, aku ingin menyapa ya teman-temanku, mohon maaf. Hai, halo, apa kabar semuanya, Pun Mam tersayangku. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir di video-video aku, memberikan support mental, support komen yang membangun. Tanpa kalian aku nggak akan sampai ke titik ini ya, nggak akan semangat untuk terus bikin video dan berkarya. Mudah-mudahan video aku ada manfaatnya ya Bun Mam, dan untuk semuanya tetap semangat. Terima kasih juga untuk yang selalu hadir tapi mungkin nggak pernah komen. Untuk teman-teman semuanya, mohon maaf juga kalau aku ada terlambatnya mengunjungi balik channel kalian ya. Dan terima kasih juga untuk subscriber aku. Terima kasih, pokoknya kalian the best. Tanpa kalian aku nggak akan semangat dan berkembang ya. Ditunggu juga untuk teman-teman semuanya yang belum memberikan dukungan ke aku. Ditunggu komen, like, dan subscribe-nya. Dan kembali lagi ke video teman-teman. Ini dia sudah hampir selesai ya. Ini satu kantong begini nih. Kita tadi sempat bercanda teman-teman, kalau satu kantong 350 cc ini, kalau kita mungkin mengeluarkan darahnya itu karena kecelakaan atau apa, mesti kita sudah pingsan nih. Tapi ketika kita donor darah dikeluarkan sebanyak 350 cc itu kita nggak apa-apa. Nah, tahu nggak penyebabnya apa? Karena yang pertama kita sudah berniat. Karena sudah niat donor darah, jadi secara sugesti kita nggak apa-apa, kita tetap sehat, bahkan jauh lebih sehat ya ketika kita sering donor darah. Alhamdulillah, Om Tri berhasil donor. Dan ini alhamdulillah ya, proses sudah selesai. Kita segera mau pulang. Nah, ini dia teman-teman kita, pahlawan kemanusiaan. Jadi di sela-sela kerjaan kita masih menyempatkan waktu untuk donor darah secara rutin. Mudah-mudahan bisa memotivasi untuk teman-teman yang ingin juga donor darah ya. Dan ini selesai dari PMI, kita lanjut. Nah, ini kita mau kembali ke tempat kerja kita ya. Tapi untuk memulihkan kondisi, ini kita mampir ke Selat Solo ya. Ini aku nggak record lama-lama karena sudah pernah ya aku bikin vlognya waktu menikmati Selat Solo di warung, di dapur ibu ini.
Dan videonya aku cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Thank you for watching. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on my next video.